Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dwi Lestari. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai metode penelitian kualitatif. Sebelum melangkah ke pembahasan metode penelitian kualitatif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai materi metode penelitian itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data, dan dari data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Cara ilmiah dapat dikatakan ilmiah apabila dia memenuhi ketiga syarat dalam kategori ilmiah. Yang pertama, rasional. Rasional di sini artinya bisa diukur dan dapat diterima oleh nalar manusia. Yang kedua adalah empiris. Empiris maksudnya di sini adalah sesuai dengan kenyataan atau dapat diamati. Dan yang ketiga adalah sistematis, artinya memiliki urutan sesuai dengan kaidah ilmiah. Adapun cara ilmiah untuk mendapatkan data terbagi menjadi tiga. Yang pertama, data harus valid, artinya data itu sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah reliable, artinya konsisten. Misalnya, sebuah human yang menanyakan sesuatu kepada narasumber dan narasumber menjawab dengan A, ketika human instrumen menanyakan kembali pertanyaan yang sama dan narasumber menjawab dengan jawaban yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang reliable atau konsisten. Yang ketiga adalah datanya itu harus objektif. Maksud di sini objektif adalah sesuai dengan faktanya, hampir sama dengan maksud dari data yang valid. Tetapi yang membedakan adalah objektif di sini harus disepakati oleh banyak orang. Tujuan dari metode penelitian adalah yang pertama, untuk menemukan penemuan. Yang kedua, untuk mendapatkan pembuktian. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan pengembangan dari metode penelitian yang terdahulu atau penelitian yang sudah ada. Adapun manfaat dari penelitian, yang pertama adalah untuk memahami permasalahan, yang kedua untuk memecahkan sebuah masalah, dan yang ketiga untuk mengantisipasi masalah. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai penelitian kualitatif. Sebelumnya, apa sih pengertian dari penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan teori dasar dan sifatnya bersifat empiris, artinya dapat dilihat secara nyata. Adapun sifat realistis dari penelitian kualitatif adalah sifatnya bersifat ganda, holistik, dinamis, dan hasilnya adalah konstruksi dan pemahaman. Hubungan peneliti dengan yang diteliti pada penelitian kualitatif adalah interaktif dengan sumber data, agar di sini hasil dari penelitian kualitatif itu memperoleh makna. Hubungan variabel pada penelitian kualitatif bersifat timbal balik atau interaktif. Misalnya, X berhubungan dengan Y, Y berhubungan dengan X, atau Y berhubungan dengan Z, dan Z yang berhubungan dengan Y, atau X berhubungan dengan Z, dan Z berhubungan dengan X. Kemungkinan generalisasi pada penelitian kualitatif bersifat transferability, artinya hanya dalam ikatan waktu dan konteks. Peranan modal pada penelitian kualitatif, dia terikat pada nilai-nilai yang telah didapatkan dan sumber data yang didapatkan. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai karakteristik penelitian metode kualitatif. Karakteristik yang pertama pada desain
Yang pertama itu adalah bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Karakteristik yang kedua terdapat pada tujuan dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menemukan pola yang bersifat interaktif. Tujuan yang kedua adalah menemukan teori. Yang ketiga, menggambarkan teori yang kompleks. Dan yang terakhir, memperoleh makna dari penelitian. Karakteristik yang ketiga pada metode penelitian kualitatif terdapat pada teknik pengumpulan data. Untuk penelitian kualitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah participant observation. Yang kedua adalah in-depth interview. Yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat adalah triangulasi. Karakteristik dalam metode penelitian kualitatif yang keempat adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen, atau biasa juga disebut dengan human instrument. Dan yang kedua, alat yang digunakan pada instrumen penelitian di sini seperti buku, catatan, tape recorder, handycam, kamera, dan lain-lain. Karakteristik yang kelima pada metode penelitian kualitatif adalah karakteristik data. Dalam metode penelitian kualitatif, datanya di sini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari data penelitian kualitatif dapat berupa dokumen, catatan pribadi, laporan, ucapan, tindakan responden, atau dokumen terkait yang diteliti. Karakteristik yang keenam pada metode penelitian kualitatif dapat dilihat dari sampelnya. Dalam penelitian kualitatif, sampelnya di sini bersifat kecil. Yang kedua tidak representatif. Yang ketiga snowball. Dan yang keempat dapat berkembang selama proses penelitian. Karakteristik yang ketujuh terdapat pada karakteristik analisis. Dalam metode penelitian kualitatif, analisis datanya dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Yang kedua adalah induktif, dan yang ketiga adalah mencari pola dan mencari teori. Karakteristik yang kedelapan dalam metode penelitian kualitatif adalah hubungan peneliti dengan responden. Yang pertama, peneliti harus bersikap empati agar memperoleh makna dan memahami permasalahan yang akan dicapai. Yang kedua, kedudukan peneliti dengan responden bersifat sama seperti guru dan konsultan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang, artinya lama, sampai peneliti mendapatkan hipotesis atau sampai pada titik jenuh penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang harus kita ketahui adalah masalah yang akan diteliti oleh peneliti, masalahnya tidak bersifat tetap, dapat berubah-ubah selama dalam proses penelitian, baik itu masalahnya tetap, berkembang, atau masalah tersebut dapat berubah secara drastis atau berubah secara keseluruhan. Dari selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian dalam metode kualitatif. Pada umumnya, metode penelitian kualitatif terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode fenomenologi.
Metode fenomenologi merupakan metode penelitian yang menghususkan untuk mengkaji fenomena dan realitas yang tampak. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna yang mendasar dari fenomenologi atau esensial objek yang diteliti. Jenis yang kedua adalah jenis etnografi. Metode etnografi adalah metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan melihat bagaimana hal tersebut diterapkan dalam lingkungannya. Metode etnografi di sini juga menginterpresentasikan kelompok sosial pada lingkungan masyarakat dan menelaah sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah metode studi kasus, yang dimana metode ini melihat suatu kejadian atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, situasi yang terjadi. Studi kasus yang dilakukan bisa berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau situasi tertentu. Yang keempat adalah metode historis, di mana metode historis ini adalah penelitian yang memfokuskan berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data historis dapat dilihat dari catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi dalam sejarah tersebut. Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian historis adalah harus bersifat objektif, sistematis, akurat, serta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jenis yang terakhir adalah metode teori dasar, yang dimana metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori baru atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan berdasarkan dari dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Pengumpulan data menggunakan teori dasar dapat dilakukan dengan studi lapangan, observasi, dan pembandingan antara kategori fenomena dan situasi berdasarkan berbagai penelitian seperti kajian induktif, deduktif, dan verifikasi hingga datanya bersifat jenuh.